Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu ya Allah, ya Rabbi ya khaira mu'ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita takutkan cuma satu saja, murkanya Allah ta'ala. Kalau Allah murka sama kita, Pak, marah, kita mau lari kemana, Pak? Kalau orang marah gak ada masalah, Pak. Pemerintah marah gak ada masalah. Mertua marah, is no problem. Istri marah, senyum-senyum aja ya, Pak. Tapi kalau Allah yang marah, dicabut kenikmatan ibadah, nggak sanggup lagi sholat malam, nggak sanggup lagi pakai sunnah, nggak sanggup lagi sholat di masjid, itu musibah besar, Pak. Antum pernah nangis nggak, Bang, ketika ketinggalan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh? Siapa yang pernah menangis gara-gara amalan itu? Datang ke masjid, tahu-tahu orang udah mulai sholat subuh, ketinggalan 2 rakaat sholat sunnah. Raka'atain fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita kehilangan tas beserta isinya nangis. Ini kehilangan dunia beserta isinya ketawa-ketawa aja. Kita betul-betul sebetulnya nggak yakin dengan sabda Nabi, Pak. Apa yang Nabi sabdakan kita remehkan. Maka Nabi katakan, semua yang mentaati aku, meyakini aku, mengimani aku, mencintai aku akan masuk surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintai aku akan bersama-sama denganku di dalam surga. Pak, memang hari ini menghidupkan sunnah itu mengerikan, Pak. Iya, Pak. Ada orang yang sudah mati 3 hari yang lalu, tiba-tiba malam-malam dia ketuk pintu rumah kita. Antum takut gak, Pak? Hidup lagi. Makanya Nabi tahu nanti suatu hari sunnahnya ini akan ditinggalkan, umat akan mati. Lalu muncul satu kelompok orang menghidupkan lagi. Siapa yang menghidupkan sunnahku? Jadi yang sudah pernah mati lalu hidup itu memang menakutkan. Maka hari ini orang lihat pakai sorban ketakutan, lihat orang pakai jenggot ketakutan, lihat pakai cingkrang ketakutan, lihat pakai cadar orang ketakutan. Ini aneh, Pak. Sehingga Allah Ta'ala hari ini hadir meletak bantu ini umat. Karena yang memusuhi sunnah bukan orang kafir, tapi orang Islam sendiri. Yang memusuhi sunnah, hadirin mulia, bukan pemerintahan-pemerintahan kafir, tapi pemerintahan yang agamanya Islam. Dia fitnah sunnah. Ini bahaya. Bahaya, Pak, kalau menghina sunnah, memfitnah cadar, memfitnah jenggot, teroris, dibikin framing image orang berpakaian sunnah, ini orang jahat. Ini pelakunya, Pak, berhadapan dengan Allah. Kalau dia nggak segera bertobat, Allah pasti binasakan dia. Sunnah ini kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata almarhum Kiai Uzairon, sekecil-kecilnya sunnah itu lebih baik, lebih berharga daripada surga. Pak, sunnah ini kesenangan Allah, sementara surga kesenangan nafsu kita. Makanya remehkan sunnah. Sekecil apapun itu sunnah, jangan diremehkan, Pak. Saya wallahi hadirin mulia, saya bukan alumni mana-mana, pesantren mana-mana, tapi saya memulai hijrah cuma dengan mahabbah, rasa cinta, muhibbin, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para ulama. Sehingga kalau ada mereka datang kepada saya mengatakan, "Der, ini sunnah," sami'na wa ta'ana. Tak ada yang saya bantah. Siapa yang mengamalkan satu ilmu yang dia ketahui, Allah akan beri dia 10 ilmu baru yang tidak diketahui. Hari ini berapa banyak sunnah Nabi yang kita remehkan, Bang? Ketika kita bagi tahu, Bang, ini sunnah, itu kan sunnah. Dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini umat akhir zaman meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Kenapa, Pak? What's wrong? Ada apa dengan kita? Kok kayaknya benci kali sama sunnah? Jadi umat Islam hari ini bukan dalam level meninggalkan sunnah saja, tapi dalam level menghina sunnah, meludahi sunnah, menginjak-injak sunnah. Ustaz punya istri 3, itu sunnah nggak? Sunnah. Berapa banyak orang membuli?
Orang yang anti poligami Pak, murtad kata guru saya. Dia katakan saya anti poligami, dia harus bersyahadat ulang, murtad dia. Ulangi 10 kali. Orang yang anti poligami, yang anti masna sulasa, dia nggak suka dengan ta'adud, dengan syariat Allah, dia benci dengan pelakunya, dia harus bersyahadat ulang karena dia telah anti dengan satu ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 3. Pak, dulu Pak, itu yang masuk penjara sekarang gara-gara satu ayat Al-Maidah 51, dia lecehkan, salah tafsir. Hah? Dan itu pun menurut dia ada rujukan daripada ulama. Ada dalilnya sampai berdebat ahli bahasa, memperdebatkan bahasa beliau. Jadi katakan minta maaf, maksudnya tidak menghinakan, cuma salah omong. Al-Maidah 51 Pak, masuk penjara Pak. Sekarang berapa banyak itu orang yang menghina surat An-Nisa ayat 3. Ini harus didemo juga Pak. Takbir. Senang semua bapak-bapak. Ibu-ibu kenapa gak ada ikut takbir? Karena mereka yang akan dipenjara semua. Ya Bang ya. Gak boleh Pak menghina syariat, itu sunnah Nabi. Menikah 2, 3, 4 itu sunnah, tapi adil wajib. Orang punya istri 2, 3, 4 gak adil, sama seperti orang sholat tahajud semalam suntuk tapi sholat subuh dia tidur. Yang sunnah dia hidupkan, yang wajib dia tinggalkan. Ini gak boleh. Nah, jadi kalau mau ikut minta ijazah sama Ustadz. Serius. Kalau saya gak berani. Istri saya nonton soalnya. Itu masalah, cuma dia gak nonton berani saya. Iya Pak ya. Bukan takut Pak, saya nggak takut sama dia, tapi dia lebih berani Pak. Itu masalahnya. Itu aja masalahnya. Kan takut sama makhluk nggak boleh. Allah. Siap ya. Jangan hina sunnah Pak. Antum mau cukur jenggot kayak Ustaz Abdul Somad, cukurlah. Ustaz Somad cukur jenggot, tapi dia nggak pernah menghina sunnah jenggot. Dia katakan itu sunnah. Saya belum nih, waktu kita umroh bareng-bareng hampir panjang itu jenggot. Ustaz, tajam-tajam jenggotnya. Berarti kalau sabar dikit panjang juga itu. Nah, tapi dia cukur ya. Tidak membatalkan keimanan. Cukur dengan air mata, cukur dengan istighfar, nggak apa-apa. Bukan dengan kesombongan terus menghina orang pakai jenggot, jangan boleh. Mengatakan ini budaya Hindu itu nggak boleh Pak. Ini sorban, ini sunnah Pak. Abang terakhir umrah saya sama Ustaz Abdul Somad dikasih ijazah sorban sama Syed Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di rumah beliau. Dipasangkan dengan tangan beliau, begini cara Nabi memasang sorban. Dia belajar dari ayahnya, ayahnya belajar dari ayahnya lagi sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak. Jadi antum nggak usah hina apa orang pakai sorban. Nggak usah hina, pakai aja. Kalau nggak pakai nggak apa-apa juga. Sholat pakai sorban banyak keutamaan, banyak fadilahnya. Ya. Sholat nggak pakai sorban pun ada fadilahnya juga banyak. Pakai peci hitam boleh nggak sholat? Boleh. Pakai songkok putih boleh nggak Bang? Biru boleh nggak? Boleh. Yang warna-warni boleh nggak? Kalau nggak pakai songkok boleh nggak? Boleh. Nggak usah diperdebatkan. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm Pak. Ya Bang ya? Nggak boleh. Naik kuda boleh pakai helm, sholat nggak boleh. Karena jidat kita harus nempel di tanah. Itu aja persoalannya, bukan masalah helmnya. Tapi kalau helmnya desain baru, dipotong tengah, tidak ada masalah. Gak usah ribet, gak usah masalah. Jangan ribet Pak. Ya. Maka indah Islam ini Pak. Islam itu terlalu indah untuk dirusak. Islam itu dalam, tak ada yang lebih dalam dari Islam. Terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi, tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu tinggi itu direndahkan. Islam itu hadirin mulia luas. Tak ada yang lebih luas dari Islam. Terlalu luas untuk disempitkan. Pak, ada yang tidur Pak. Bangunkan Pak. Cepat. Tunduk kepala pasti tidur. Pijit-pijit punggungnya. Pijit-pijit. Siap ya? Allahu Allahu Allah.